the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2261. Ini bagus. Fiona yang tertinggal di belakang mau tidak mau menunjukkan ekspresi gembira saat melihat Iwan melukai Jonas. Dia diinstruksikan oleh Roni untuk memastikan mengganggu hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar dan memastikan ada konflik di antara mereka. Iwan melukai Jonas karena kemarahannya. Jika keluarga Gumelar mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja. Kemudian hubungan mereka bisa saja berakhir dengan kehancuran. Mereka bahkan bisa menjadi musuh. Itu sempurna untuknya. Jonas, kamu baik-baik saja kan? Apakah lukamu parah? Fiona diam-diam bahagia, tetapi ada ekspresi kekhawatiran dan kekhawatiran yang mendalam di wajahnya saat dia buru-buru membantu Jonas yang terluka berdiri. Iwan, kamu anjing tercela. Apakah kamu berani memukulku? Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Di masa depan, Jonas bangkit sambil memegangi dadanya. Dia menatap tajam ke arah Iwan, ingin mencabik-cabik Iwan. Sebagai pewaris kedua keluarga Gumelar, dia selalu menjalani hidup yang istimewa. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya, apalagi melukainya. Namun warga kelas bawah seperti Iwan dari tempat tidak berguna seperti kota Jogja tidak hanya melawannya, tetapi bahkan memukulnya begitu keras hingga dia memuntahkan darah. Jelas sekali betapa marahnya Jonas pada Iwan dan betapa dia membenci Iwan. Tentu saja dia tidak menyadari bahwa Iwan sudah menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau tidak, dengan keahlian Iwan akan dengan mudah memusnahkannya. Jonas, jangan terlalu sombong. Aku tidak tahu apakah kamu akan melepaskanku atau tidak. Tapi, tidak mungkin aku melepaskanmu begitu saja. Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu dia berjalan menuju Jonas dengan niat membunuh. Apa yang coba kamu lakukan? Jonas merasa merinding melihat tatapan membunuh Iwan. Dia pun merasa tidak nyaman. Sederhana sekali, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku akan melumpuhkan tanganmu yang kamu gunakan untuk menampar tari demi keadilan. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Iwan berkata dengan dingin, nada suaranya sangat tegas, tidak meninggalkan keraguan sama sekali. Apa? Kamu berani? Ekspresi Jonas berubah drastis setelah itu. Kamu akan segera tahu jika aku berani atau tidak. Iwan berkata dengan dingin. Saat Iwan mengatakan itu, dia tidak berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju Jonas. Setiap langkah yang diambilnya seperti palu yang menghantam jiwa Jonas. Jangan mendekat. Jonas mulai panik saat dia terus-menerus bergegas mundur. Sebelumnya, Iwan mengatakan bahwa dia akan melumpuhkan salah satu lengan Jonas. Jonas mengira Iwan hanyalah membual dan tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Namun saat itu Iwan sudah mengalahkan Norm dan Sule. Jonas akhirnya menyadari bahwa Iwan benar-benar serius dan tidak menyombongkan diri. Tiba-tiba dia merasa gugup, dia kehilangan semua kesombongan di wajahnya. Jonas, karma pasti berlaku. Kamu menggunakan kekuatanmu sebagai salah satu keluarga Gumelar untuk melakukan tindakan tercela. Itu sudah menghina nama keluarga Gumelar. Aku akan pastikan untuk mendidikmu dengan baik hari ini, menggantikan keluargamu agar kamu tidak berkomitmen ada lagi kejahatan di masa depan. Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu Iwan mengangkat tangannya dan mulai membanting ke kanan Jonas dengan cepat. Jelas sekali dia berencana melumpuhkan lengan itu, bermaksud untuk membentuk keadilan terhadap Tari, dan itu juga merupakan pelajaran yang akan diingat Jonas selamanya. Bab 2263. Kuat sekali. Merasakan kekuatan luar biasa dari Hurricane Break, semuanya pun tercengang. Energi itu sepertinya datang dari mana-mana, membuat mereka tidak punya cara untuk bertahan atau menghindarinya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat daripada yang mereka kira.
Hanya saja mereka terlalu lancang, mereka terlalu meremehkan Iwan dan meremehkan kemampuan Iwan. Ledakan, ledakan. Tepat setelah itu saat mereka merasa terkejut, Norm dan Sule adalah orang pertama yang terkena kekuatan Hurricane Break. Mereka dikirim terbang terbanting ke rak buku di sampingnya sebelum mereka jatuh ke tanah. Lalu datanglah Jonas dan Fiona. Karena jarak keduanya lebih jauh, sebagian besar kekuatan Hurricane Break dihentikan oleh Norm dan Sule. Penderitaan mereka jauh lebih sedikit. Meskipun begitu, mereka masih terkena sisa kekuatan Hurricane Break saat mereka terbang ke tanah. Di saat menyentuh tanah, mereka semua mulai mengeluarkan seteguk darah. Semuanya menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda. Norm dan Sule khususnya berada di depan, luka mereka paling parah dan mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk merangkak dari tanah lagi. Untungnya Iwan menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuh dari Hurricane Break karena hubungannya dengan keluarga Gumelar. Meski semuanya terluka akibat Hurricane Break, tidak ada nyawa yang terancam. Setelah mengalahkan mereka semua dalam satu pukulan, Iwan pun menarik nafas dalam-dalam. Hurricane Break adalah teknik spiritual yang memiliki efek luas. Itu juga merupakan serangannya yang paling kuat. Itu menghabiskan banyak energi spiritual. Dengan kekuatannya, Iwan hanya bisa menggunakan Hurricane Break sekali atau dua kali dalam pertarungan. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya kali ini, hampir setengah energi spiritualnya digunakan. Itulah sebabnya Iwan tidak pernah menggunakan Hurricane Break sebelumnya. Mengkonsumsi energinya terlalu besar. Jonas, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Sudah waktunya kita berdua menyelesaikan masalah, Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu, Iwan tidak membuang waktu dan langsung menyerang sambil mencakar lengan kanan Jonas. Omong kosong, malah itu hati Jonas benar-benar tenggelam. Baik Sule dan Norm terluka parah, mereka tidak bisa menghentikan Iwan lagi. Jika tidak ada kejutan, dia tidak akan bisa lepas dari nasib Iwan yang melumpuhkan salah satu lengannya. Mengingat hal itu, keterkejutan dan ketakutan di hatinya menyebabkan dia merasa putus asa dan putus asa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tunggu, pada saat itu sesuatu terjadi. John tiba-tiba berteriak. Jonas menyerang energi si poin miliknya sebelum ini. Untungnya John berhasil mengalihkan energinya untuk melindungi dirinya sendiri dan serangan Jonas tidak melumpuhkan kekuatannya. Dengan istirahat, John sudah mendapatkan kembali kekuatannya dan berhasil berdiri lagi. Di sisi lain, dia melihat bagaimana Iwan memukul Jonas dua kali sebelumnya. Dengan cara Iwan bergerak maju dan bersiap untuk melumpuhkan lengan Jonas, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tuan Gumelar, mohon ampun. Melihat serangan Iwan yang akan jatuh, John tidak ragu-ragu untuk bergegas dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba muncul di depan Jonas, melindungi Jonas di belakangnya. Setelah itu dengan lambaian gelombang energi sejati segera menyerang serangan Iwan. Bab 2264. Bang! Dengan bentrokan yang intens, serangan Iwan dan John saling menyerang. Meskipun pelindung dada kaisar Iwan dapat menghentikan serangan dari tahap semi yang Muna di bawahnya, John sudah berada di tahap yang Muna. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh pelindung dada kaisarnya. Setelah bentrokan tersebut, Iwan tidak ada tandingannya dan dikirim kembali oleh serangan John. Iwan pun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Tentu saja John hanya ingin menghentikan serangan Iwan, dia tidak berniat menyakiti Iwan. Selain dipaksa mundur, Iwan baik-baik saja. Tuan Gumelar, apa maksudnya ini? Ekspresi Iwan menjadi gelap saat dia memandang John dengan tidak senang. Tuan Gusnadi, harap tenang. Jonas pasti bersalah kali ini. Dia sangat bersalah pada Anda dan Nona Lestari. Saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua sebagai penggantinya. Tapi tolong demi keluarga Gumelar, lepaskan dia dari ini, kata John tulus membantu Jonas meminta ampun. Apa? Iwan, Tari, dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Tuan Gumelar, Jonas baru saja melukai Anda dan hampir membuat Anda kehilangan nyawa. Jadi mengapa Anda melindunginya dan membantunya meminta belas kasihan sekarang? Apakah Anda gila? Iwan berkata dengan dingin. Meski terlambat sampai di tempat
itu Tari sudah menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana Yonas melukai John dengan serangan diam-diam. Justru karena itulah Iwan tidak percaya. John berusaha membantu Yonas. Benar, Paman John. Yonas melewati batas kali ini. Kamu sebaiknya seperti Iwan, memberinya pelajaran agar dia tidak menjadi lebih buruk di kemudian hari. Rizka menyetujui dengan marah. Itu Iwan, Nona, bagaimanapun juga dia tetaplah keturunan langsung dari keluarga Gumelar. Dia tidak bisa saja kejam padaku, tapi aku tidak bisa melupakan tugasku padanya. Pada akhirnya aku seorang keluarga Gumelar. Aku bertanggung jawab untuk melindungi keluarga. Aku tidak bisa hanya duduk dan melihat dia disakiti oleh orang lain. John menggelengkan kepalanya dan berkata, "Goblok maneh teh." Iwan sangat marah, tapi dia mulai menghormati John dan di dalam hatinya. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa waktu, Iwan tahu bahwa John adalah orang yang terhormat. Dia sangat setia kepada keluarga Gumelar. Meski Yonas melukai John, John sama sekali tidak membencinya. Sebaliknya, John malah memikirkan keuntungan keluarga dan gambaran lebih besar saat dia segera melindungi Yonas. Kesetiaan seperti itu terasa agak bodoh tetapi juga sangat langka dan berharga. Tuan Gumelar, mohon maafkan saya karena berterus terang. Hubungan Anda dengan keluarga kami selalu bersahabat. Anda sudah menganggap Yonas sebagai pelajaran dengan melukainya. Jika Anda melumpuhkan lengannya dan masalahnya menjadi lebih besar, itu mungkin menghancurkan hubungan persahabatan kita, kata John dengan ekspresi kompleks, berharap Iwan berhenti di situ agar keadaan tidak bertambah besar. Itu tidak baik untuk Iwan atau keluarga Gumelar. Bab 2265. Ya, Paman John benar. Iwan, biarkan saja masalah ini. Rizka menyadari sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan John. Ujung-ujungnya, Yonas sudah dilukai oleh Iwan. Agak tidak pantas bagi Iwan untuk terus menyerang. Terlebih lagi, Yonas adalah orang yang picik. Dia adalah seorang yang selalu memastikan dia membalas dendam pada orang yang berbuat salah padanya. Jika Iwan melumpuhkan lengan Yonas, kemungkinan besar Yonas akan menaruh dendam pada Iwan. Dia tidak akan membiarkan masalahnya semudah itu. Lalu, jika Yonas akhirnya berkonflik dengan Iwan, hal itu akan merusak hubungan persahabatan keluarga Gumelar dengan Iwan dan menimbulkan berbagai masalah di antara mereka. Itu bukanlah sesuatu yang dia ingin lihat terjadi. Itu benar, Iwan, kamu sudah memberinya pelajaran. Mari kita hentikan semua di sini. Tadi berkata setelah berpikir beberapa lama. Meski Yonas menamparnya, Iwan sudah melukai pria itu. Itu sudah merupakan keadilan baginya. Mengingat hubungan antara Iwan dan keluarga Gumelar, Tari tidak ingin terus memperburuk keadaan. Dia tidak ingin Iwan berakhir dengan konflik yang lebih besar dengan keluarga Gumelar karena hal ini, dan dia tidak ingin mereka menjadi musuh. Ini akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Tidak, aku tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja di sini. Iwan tidak segan-segan mengajukan keberatan. Dia memiliki hubungan yang setara dengan keluarga Gumelar. Dia bukan salah satu bawahan mereka. Dia bisa mengabaikan kedatangan Yonas untuk mencoba yang secara paksa mengambil bagian mereka. Tapi saat Yonas menampar Tari, Yonas telah melewati batas. Dia sudah bersikap sangat baik kepada Yonas karena mempertimbangkan keluarga Gumelar dengan hanya ingin mematahkan salah satu lengan Yonas. Jika keluarga Gumelar memiliki integritas, mereka tidak akan menyalahkannya. Pada akhirnya, jika keluarga Gumelar melawannya karena hal ini, Iwan tidak akan takut pada mereka. Pada akhirnya, Iwan adalah orang yang berprinsip. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka menyakiti wanita atau kerabatnya, Iwan tidak akan membiarkan mereka. Itulah prinsip intinya dan keuntungannya. Tapi, John masih enggan menyerah. Dia membuka mulutnya untuk menasihati Iwan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diganggu oleh Iwan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Jika Yonaslah yang ditampar, apakah keluarga Gumelar akan membiarkannya begitu saja? Iwan bertanya dengan tatapan tajam di matanya. Itu, John pun terkejut mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Yonas adalah salah satu pemimpin keluarga. Dia adalah salah satu wajah keluarga dan mewakili kehormatan keluarga. Jika seseorang menampar wajah Yonas, keluarga Gumelar akan memastikan mereka membayar harga yang menyakitkan dan berat, bahkan jika mereka harus menghabiskan semua yang mereka miliki.
Baiklah, kamu tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu apa jawabannya. Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak akan kamu lakukan pada dirimu sendiri. Tolong minggir saja, Iwan berkata dengan serius. Posisi Tari di hatinya sama dengan posisi Yonas di keluarga Gumelar. Keluarga Gumelar tidak akan pernah mengizinkan siapapun mempermalukan Yonas, dan dia juga tidak akan membiarkan siapapun menindas Tari. Tidak, aku tidak bisa minggir. Yonas adalah keturunan langsung keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkanmu terus menyakitinya. John menggelengkan kepalanya. Keputusannya tegas. Iwan memiliki motivasi Iwan, dan dia juga harus mempertimbangkan posisinya. Sebagai salah satu keluarga Gumelar, melindungi keluarga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan Iwan melumpuhkan salah satu lengan Yonas.